Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Akhirnya kita kembali ke rumah ya. Senang sekali ya. Puji Tuhan, PPKM di wilayah DKI sudah lebih baik. Ya, jadi kita sudah kembali ke rumah. Dan kita senang ya menemani para pemirsa yang ada di rumah di dalam program Obsesi Hati. Baik. Yang kita percaya sangat menantikan pembahasan yang dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Dan malam ini judulnya sangat menarik ini. Sangat menarik karena memang banyak juga teman-teman yang seperti topik kita kali ini adalah hidup sendirian. Kalau anak sekarang sebutnya jomblo abadi ya, mudah-mudahan bukan jomblo abadi ini ya. Kita nggak tahu, kita tunggu saja pembahasan dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Baik. Apa yang dimaksudkan hidup sendirian ya. Sebelum kita memulai acara kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara yang sangat penting, Obsesi Hati. Tuhan, kiranya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf dapat mendapat tempat di dalam kehidupan kami dan kami dapat praktekkan itu dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati pendeta dan ibu pendeta yang membawakan topik pembahasan dan juga akan menjawab pertanyaan nanti agar diberikan hikmat bijaksanaan dari surga untuk membawakannya. Dan juga berkati semua jaringan dan semua internet dan peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Teman-teman kru Hope Channel juga berkati agar mereka juga dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Dan juga kami berdoa khususnya untuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini agar mendapatkan pelajaran yang berharga yang dapat membantu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya program Obsesi Hati. Kalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara di nomor call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menuliskannya di kolom chat dari akun media sosial pada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Mungkin kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Pendeta dan ibu pendeta. Shalom, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa Tuhan. kembali para pemirsa Leo dan Fitri. Puji Tuhan, Selamat kami semua datang di sehat. rumah sendiri. Ya, Terima senang sudah kasih. kembali ke rumahnya ya. Iya, gembira sekali. ya, memang beda kalau di rumah sendiri. Kalau melalui Zoom, seperti kecil kami berdempet-dempetan. Kalau ini rumah kami luas di sini. Baik pendeta dan ibu, kita sudah tidak sabar untuk menantikan topik pembahasannya. Kami persilahkan. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas hidup sendirian. Ya, kita akan coba pelajari dari berbagai macam aspek daripada hidup kesendirian. Kembali kepada ayat yang kita telah baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat 9 dan 10. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Fitri, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tetapi berdukalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kemudian jadi kalau hidup ada sahabatnya atau temannya, maka ya jatuh ada yang bisa membangunkan. Dan sebetulnya waktu saat diciptakan manusia yang pertama, ya apa yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18? Ya.
adalah program Tuhan, bukan demikian, bukan hidup sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu sebenarnya rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jadi Ya. Tuhan coba menciptakan manusia itu adalah untuk apa yang disebut fellowship, ya, atau untuk relationship, ya. Jadi manusia tidak bisa untuk hidup sendiri Sendirian. saja, ya. Ya. Namun demikian kita dapatkan banyak yang hidup sendiri. Mengapa? Ya. Ya, beberapa alasan mengapa orang mau untuk hidup sendiri. Ada yang memang bertekad ya, memilih untuk hidup sendiri. Pokoknya saya tidak mau married, saya tidak Yes. mau berkeluarga, saya mau hidup sendiri. Nah, nanti kita terangkan kenapa orang memilih demikian. Kemudian juga mengalami musibah kehilangan suami atau istri Ya. yang menyebabkan seorang itu hidup sendiri. Ya, jadi itu kita kan nggak bisa bilang, sebab Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup untuk selama-lamanya kan. Satu hari kelak pasangan kita akan meninggalkan kita, atau kita sendiri akan mendahului pasangan kita. Jadi kalau terjadi musibah, apa boleh buat? Jadi akhirnya kehilangan pasangan kita, maka terpaksa kita harus hidup sendiri. Ada juga yang merasa bercerai saat masalah dalam pernikahan, jadi merasa bahwa hidup sendiri masih lebih bagus daripada dalam keluarga. Ya. Kemudian belum mendapatkan seorang yang cocok sebagai pendamping. Ini belum cocok. Tunggulah sampai orang yang cocok. Jadi akhirnya hidupnya terus sendirian. Iya. Ada istilah yang dikatakan oleh Saudara Leo tadi, jomblo abadi. Oh, kita baru tahu yang itu ada istilah jomblo abadi ya. Karena nggak dapat cocok. Artinya belum merasa mendapatkan seorang yang cocok ya. Tetapi kemudian ada juga satu masa di mana semua orang yang dikasih telah meninggal, mau tidak mau dia tinggal sendiri ya. Kita dapatkan orang-orang ya yang sudah sangat tua sekali, ya pasangannya sudah meninggal, anak-anaknya sudah tinggal jauh, dia hidup sendiri ya. Jadi kita lihatkan banyak kemungkinan orang untuk hidup sendiri ya. Namun demikian ya, kita lihat dalam statistik di Amerika misalnya, waktu dibuat penelitian, ini dalam juga waktu yang cukup panjang ya, 60 tahun, rata-rata setiap tahun itu ada 36,2 juta orang yang hidup sendiri. Ya. Dan waktu dibandingkan, ternyata 54% adalah wanita. Yang hidup sendiri. Kemudian di Indonesia. Bagaimana Indonesia? Ya, 28,8 juta lajang. Ya. Nah, ini maksudnya adalah dia sudah usia di atas 18 tahun, ya, tetapi hidup sendiri, artinya masih belum menikah. Ya. Ada 28,8 juta. Ini sesuai dengan statistik tahun 2019. Ya. Jumlah lelaki 66%, sekitar 19 juta. Ya, sedangkan untuk wanita adalah 9,8 juta orang yang hidup sendiri. Ya. Jadi dengan demikian pria mendominasi 66% dari 34% yang jomblo. Ya. Dan itu satu jumlah yang cukup besar. Ya. Nah sekarang, mengapa wanita lebih senang hidup sendiri? Saya mau sebutkan ini adalah untuk di Amerika Serikat atau beberapa negara di mana persentase daripada wanita itu lebih tinggi ya yang hidup 54% ya, lebih baik. tinggi ya. Wanita mau hidup sendiri karena dia lebih senang waktu sendirian daripada pria. Ya, kalau wanita itu merasa oke, saya feel lebih safe, lebih secure kalau saya sendirian daripada sama pria yang mungkin suka kritik-kritik ya, atau suka terlalu dominan dan ya, sebagainya. jadi dia merasa bahwa biarlah ya, saya kan punya personality sendiri, kenapa saya harus dibawa? Jadi dia tidak mau berada di bawah kekuasaan daripada orang lain, merasa bahwa menikah itu menyebabkan dia berada di bawah daripada suami. Ya. Jadi kita dapatkan sebagian orang yang demikian. Terus ada wanita yang hidup sendirian dapat berbuat lebih baik dari pria dalam beberapa hal, ya, dalam persahabatan, ya, dalam menggunakan waktunya untuk berbuat sesuai dengan hobi dan interestnya. Saya mau masak, saya mau menjahit, saya mau ini. Pokoknya dia kalau sendirian ya, dialah yang atur waktunya. Ya, dia rasa bahwa nanti punya anak itu atau keluarga itu menjadi satu beban. Ya, jadi dia merasa senang untuk sendiri. Ya. Ada wanita yang hidup sendiri dapat mencapai lebih banyak daripada yang bila dia menikah. Terus terang saya katakan, sebelum saya menikah, wah,
itu sudah kerja di rumah sakit Advent, habis itu kebetulan papi sakit ya, papa saya sakit, jadi saya harus ambil praktek sama praktek di papa saya, kerja sampai malam ya. Lebih banyak bisa kita capai. Tapi kalau sekarang ini, waduh, saya ingat begitu anak saya sakit, Andrew, oh semua sudah biar saya dokter lain lah yang kita punya rounds untuk ini. Anak lebih dulu penting. Kenapa? Karena kita sudah berbagi kita punya pikiran. Sedangkan kalau kita masih sendiri, wah nggak ada yang dipikirin. Lebih banyak yang bisa kita capai. Ya, Jadi itu yang terjadi. ya. Kemudian wanita mempunyai kesanggupan lebih besar dalam menghadapi masalah. Hingga lebih Mungkin. mungkin bertahan dari suami yang meninggal lebih dahulu. Ya. Makanya Jadi ini sering banyak hal. Ya. makanya sering kita lihat ya, kalau yang sudah meninggal, istri itu bisa dia hidup sendirian. Kalau laki-laki itu agak susah untuk hidup sendirian. Sebab perempuan itu lebih mempunyai kesanggupan lebih besar dalam menghadapi masalah. Ya. Dengan kata lain, lebih banyak Janda daripada pada- duda. Ya. Ya. Jadi itu terjadi di mana-mana. Kita pergi ke nursing home atau rumah-rumah jompo dan sebagainya. Ya, umumnya adalah ibu-ibu atau Janda, nenek-nenek, ya, ya. dan sebagainya. Itu yang telah terjadi. Dan mengapa banyak yang tetap jomblo? Ya, Iya, jomblo Adalah- abadi katanya. Leo bilang tadi jomblo abadi. Saya baru pun tahu itu dia punya terminologi ya. Oke, Sep- sering kalau saya terlalu menutup diri, Iya. ya, dia Nggak mau lebih, terbuka, iya, ya. tidak terbuka sehingga orang merasa takut juga untuk mendekati dan sebagainya. Terlalu private ya. Iya. Terlalu private. Atau dia terlalu pilih sampai ada orang bilang, "Kamu pilih-pilih nanti dapat apa? Nangka Nangka busuk." busuk. Katanya. Karena terlalu banyak memilih ya. Terus kemudian kita lihat alasan ketiga adalah menjalin hubungan bukan prioritas utama. Jadi it's not my priority untuk mempunyai friendship. Jadi artinya banyak orang yang punya sekolah terus, ya, tidak ada waktu untuk pacaran. No Atau time, no time untuk Kemudian pacaran. sesudah itu karir terus, ya. Tidak Pokoknya ada dia merasakan kepuasan itu melalui karir, ya, Iya. sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk rumah tangga. Iya. Ini yang salah satu yang menyebabkan dia Iya. tetap jomblo. Ya, terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Wah, banyak kerjaan saya mesti bikin begini. Jadi dia konsentrasi benar-benar terhadap rutin activitiesnya sehingga dia bilang nggak bisa hidup dengan orang lain. Jadi itu buang waktu. Jadi merasa bahwa rumah tangga itu adalah satu hal yang membuang waktu. Jadi mereka suka untuk hidup sendiri. Oke. Atau yang kelima, bisa mengapa orang tetap jomblo abadi ya, itu terminologi, ingat kita mesti terminologi dari Leo, jomblo abadi, terjebak dalam kekecewaan masa lalu. Misalnya pacaran dulu, loh kenapa saya waktu dulu pacaran kok tiba-tiba perempuan ini kok terus menolak sama saya, rasa dingin sama saya. Jadi trauma subconsciously itu, dia merasa saya tidak berani lagi untuk coba untuk memulai inisiatif untuk pacaran kembali. Ada juga yang sudah sempat menikah, kemudian ternyata bahwa rumah tangga itu dirasakan bahwa itu adalah justru menambah penderitaan untuk dia, ya. Jadi lebih bagus sendiri saja dia bercerai, dia tidak pernah mau untuk menikah kembali oleh sebab kekecewaan yang telah terjadi di masa yang lalu. Ya. Yang keenam, kita bisa lihat mengapa orang tetap jomblo, sebab tidak percaya dengan diri sendiri. Bisa nggak saya menyenangkan orang? Nah, jadi tidak ada self confidence ya. Dan itu terjadi. Kemudian kriteria khusus mencari pasangan. Suami ini haruslah punya gelar, kemudian dia harus mapan ekonominya, dia harus sudah punya rumah, kemudian dan dia tidak dapatkan pasangan itu. Kemudian dia punya sifat harus seperti bapak saya, ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali dia punya kriteria yang sangat panjang sehingga tidak pernah dia dapatkan. Tidak pernah dapat itu ideal person. Ya. Jadi beberapa penyebab tambahan sehubungan dengan ini, ya, salah satu adalah misalnya gaya kasih sayang daripada orang tua. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau orang tua itu memberikan kasih sayang yang balance kepada anak itu mempunyai pribadi yang percaya atas diri sendiri. Nah, itu dia bisa mempunyai
rasanya lebih gampang untuk untuk menikah. bergaul dan Dan dia menikah. lihat kebahagiaan daripada orang tua. Ya, Tetapi kalau misalnya orang tua itu misalnya terlalu protektif, ya, protektif ya. jadi dia rasa kurang percaya diri, ya. Nah, Jadi, wah, apakah saya bisa jadi suami? Apakah saya bisa jadi istri? Ya, nah, banyak sekali kelemahan-kelemahan. Semua kadang-kadang dia sering juga dikritik di rumah, ya, ya. oleh orang tuanya dan sebagainya. Maka ini menyebabkan bahwa dia kurang percaya diri dan dia tidak siap untuk menjadi suami atau jadi istri. Ya. Nah, Jadi ini boleh menjadi salah satu sebab. Penyebab tambahan kenapa adalah orang itu memilih untuk menjadi single terus. Kemudian ada lagi penyebab tambahan yang kita bisa lihat, adanya jin jomblo, ya. Apa itu jin jomblo, ya? Itu adalah, ini ada satu penelitian yang mereka lakukan kepada tikus-tikus, ya, dan monyet, ya. Tikus-tikus dan monyet ini ternyata kalau mereka memiliki serotonin yang rendah, maka kecenderungan mereka untuk itu tidak lebih peka secara seksual dan tidak lebih agresif kepada pasangannya. Ini mereka dapatkan. Jadi kalau orang itu mempunyai serotonin yang rendah, memiliki kesulitan untuk mengidentifikasikan emosinya. Jadi dikenal sebagai orang yang cold, ya, yang Jadi dingin dia, dingin. ya, dingin, tidak suka bergaul. Ini kepada tikus dan kepada Monyet. monyet. Tetapi terjadi juga kepada manusia, ya. Dan kita sendiri tahu bahwa kita sudah pernah bahas bagaimana serotonin itu biasanya hanya timbul oleh sebab sinar matahari. Ya. Okay? Jadi makanya di dalam kita sudah bicarakan di dalam bagaimana untuk hidupkan suatu kehidupan yang healthy, yang sehat, healthy lifestyle, pola hidup yang sehat adalah memakai akronim celebrations, di mana kita harus exercise setiap hari di luar kena sinar matahari, di mana kita akan dapat serotonin. Dan serotonin ini kalau kita tidur persis jam 10 malam, ya itu akan diubahkan menjadi melatonin, kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Jadi sangat penting untuk mempunyai gaya hidup yang sehat sehingga tidak mempunyai jomblo. Nah, jadi kalau seandainya seorang itu selalu di rumah, ya, artinya tidak mendapatkan sinar matahari, artinya berarti kurangnya serotonin. Jadi itu juga memberikan sesuatu hal yang menyebabkan dia kurang suka untuk bergaul, ya. Dingin. Jadi dingin, ya, dalam pergaulannya. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. Jadi ingat saja, kalau di luar hangat sebab sinar matahari, maka pergaulan juga jadi hangat. Ini penting sekali. Gampang ingat. Kemudian yang ketiga kita lihat lebih pintar dan sensitif daripada orang lain. Jadi kalau Anda lihat, ya, bagaimana ini orang-orang yang pintar, yang pintar seperti Beethoven, ya, atau Isaac Newton, ya. Mereka, atau Jean Paul Sartre. Jadi dia itu rasa mereka itu nggak mau nikah, merasa lebih pintar dan susah dapatkan orang yang sesuai dengan mereka. Jadi akhirnya mereka juga sampai mentua jomblo seumur hidup. Jomblo seumur hidup, ya, itu jomblo abadi. Ya, itu adalah jomblo abadi. Ya, karena mereka terlalu fokus terhadap dia orang punya impian, terhadap dia punya project, ya. Jadi dia akhirnya nggak mau lah, nggak ada waktu lagi untuk main pacaran-pacaran. Ya, saya kenal orang yang berusaha dengan bisnis dan dia tidak merasa perlunya untuk menikah dan sebagainya. Konsentrasi dengan dia punya bisnis atau proyek ini. Jadi tidak merasakan ada orang yang cocok dengan dia, dan banyak orang yang misalnya sampai kepada tingkat profesor, ya, dan dia tetap jomblo. Oke. Jadi ini juga merupakan salah satu penyebab, kita sebutkan penyebab tambahan. Dia lebih senang untuk hidup sendiri, nggak suka rame-rame. Pokoknya kalau rame-rame bising, gitu ya. Jadi inilah yang terlalu fokus kepada dia punya, sangat pintar sehingga tidak mau bergaul dengan orang lain. Kemudian trauma yang mendalam, dan kita sudah sebutkan tadi mengenai orang oleh pengalaman masa yang lalu, oleh pernah kecewa, dia pernah putus, ya, sampai akhirnya itu sangat putus asa lah namanya. Pokoknya sakit sekali oleh pergaulan pada masa yang lalu. Akhirnya dia katakan, tidak, saya tidak akan pernah mau kawin. Bahkan ini bisa terjadi juga kepada wanita yang mungkin waktu masa kecil dia pernah dapatkan pelecehan, misalnya diperkosa, maka saya tidak akan pernah mau menikah, ya, dan sebagainya. Jadi trauma yang sangat mendalam itu bisa terjadi. Ya, sebab kalau Anda pernah membaca bagaimana Sigmund Freud, dia katakan bahwa kalau trauma itu begitu mendalam, dia bisa masuk ke dalam alam tak sadarnya.
Jadi dengan itu dia bilang, saya tidak mau mengulangi lagi pengalaman yang menyakitkan itu. Makanya saya tidak mau berpacaran, tidak mau ini. Itulah trauma yang mendalam yang menyebabkan dia tidak mau hidup berkeluarga. Kemudian faktor yang kelima adalah terkena oleh sebab Gender. gender stereotype. Apa Jadi nih gender gender stereotype? stereotype, misalnya kita contohnya Ya, ya. saja, misalnya, oh harus laki-laki Laki yang yang memulai suatu hubungan. perempuan Jadi harus perempuan menunggu. itu pasif saja. Nah, Jadi oleh sebab tidak pernah ada yang Ya. membuat suatu inisiatif, ya akhirnya Ya. terus-terusan sendirian. Ya. Jadi biarpun sudah umur 30 tahun dia bilang, wah budaya saya begini, culture saya begini, saya nggak boleh agresif. Perempuan itu mesti cari-cari sama laki-laki. Jadi ditunggu-tunggu aja, tunggu-tunggu ya nggak dapat ya akhirnya. Jadi akhirnya sampai di hari tua. Ya. Dia tetap hidup sendiri. Oke, nah kita sudah lihat tentang sebab-sebab ini. Kemudian, tetapi kita katakan ada juga untungnya orang yang hidup sendiri. Ya, Ya. memang ada untung katanya. Kita lihatlah senang dalam menikmati hidup sendirian tanpa ada gangguan. Pokoknya saya mau buat apa, nggak ada Apa yang saja dia bisa lakukan sendiri, ya mau nonton TV kah, mau jalan, mau apa, mau pokoknya. jahit lah, mau Kemudian masak, kalau perlu teman, dia bisa panggil temannya, ayo, ya dan sebagainya. Artinya dia rasa senang sendiri. Kemudian hidup dengan peraturan sendiri, ya. nggak usah diatur-atur oleh suami Mau bangun kapan saja, mau tidur kapan saja, mau makan apa saja, tidak ada yang kritik dia, maka dia senang. Dia bilang hidup itu sendiri itu banyak keuntungannya. Dan dia tidak mau membersihkan yang dikotori orang lain. Iya. Sebab kalau dia sudah bikin rumah itu neces, tetap neces, sebab nggak ada orang lain yang bikin rusak-rusak atau bikin kotor rumahnya. Dia pun dekorasi rumahnya sendiri. Suka hati, pokoknya saya mau bikin begini miring, mau bikin gini lurus, melentang atau apa, nggak ada orang yang kritik ya, karena dia hidup sendiri. Kemudian membangun keuntungan kredit sesuai dengan pengaturan pribadi. Oh, ini saya lah yang sudah buat ini, dia mau berkebun, nih tanam, oh ini adalah usaha saya dan sebagainya. Jadi kredit untuk pribadi sesuai dengan pengaturan pribadi. Ya. Dan membuat biaya hidup rendah katanya. Karena kenapa? Kalau berkeluarga kan mahal. Dan kalau hidup sendiri ya sudah. Iya. Jadi lebih bagus ya sedikit saja kan yang saya makan sendiri dan sebagainya, tidak perlu harus menyiapkan makanan untuk orang lain. Jadi ada juga hal yang demikian. Kemudian keuntungan tambahan membangun kepercayaan diri sendiri oleh sebab dia memang hidup sendiri. Ya. Atau ada dapat mempelajari keahlian yang baru. Nggak ada orang yang mau bilang, habis waktu, sudah waktu untuk memasak ini. Kok terus-terus saja belajar, misalnya belajar bahasa Perancis. Loh, saya mau belajar ya, nggak ada orang yang ganggu. Jadi dia bisa dengan tenang mendapat keahlian yang baru. Tidak ada yang mengganggu. Itu keuntungan hidup sendiri ya. Kerja dengan tenang dan aman, ya tidak ada beban yang besar, tidak pernah pikirkan untuk uang sekolah anak-anak, ya dan sebagainya. Jadi ada keuntungannya. Kemudian Anda punya ruangan, kamar atau apartemen untuk dinikmati sendiri. Anda bisa mau bikin apa saja, Anda dapatkan sesuatu yang sendirian. Namun kita lihat juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 1, apa yang dikatakan? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Wah, apa yang dimaksud dengan Paulus ya? Ternyata ada satu karunia, kan ada banyak karunia rohani di dalam Alkitab ya. Ada karunia berkhotbah, ada karunia sebagai nabi atau sebagai guru ya, atau juga sebagai penasehat ya, ataupun juga yang hospitality atau punya keramah tamahan. Salah satu karunia adalah celibacy, yaitu karunia untuk tidak menikah. Ya. Nah, keuntungan karunia celibacy bagaimana? Ya, memberikan kehidupan yang lebih fokus. Lihatlah bagaimana Paulus itu sangat fokus dalam pelayanannya. Fokus, pokoknya dia mengabar Injil, dia tidak pernah pikirkan ya apa-apa. Pokoknya dia mengabar Injil saja dengan penuh kefokusan, dan itulah yang telah terjadi kepada
banyak sekali imam dan sebagainya yang Priest ataupun priest ya, yang lebih fokus yang karena fokus ya, karena celibacy. pastor-pastor ya, Ya, mereka fokus dan mereka punya pekerjaan, suster-suster ya, ya, nun, ya. Namun kadang-kadang ada masalah juga, yaitu oleh sebab masalah kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dan terjadi hal-hal yang negatif. Tetapi kalau soal pelayanan itu sendiri sebetulnya ada kehidupan yang fokus ya. Ya. Terus membangun dasar hubungan yang lebih berarti ya. Jadi artinya kalau dia bergaul kan dia tidak ada ikatan dengan suami ataupun dengan istri dan sebagainya. Jadi dia bisa bersahabat dengan baik dan sebagainya. Kemudian selebrasi dapat mempromosikan nilai diri yang positif untuk menunjukkan seorang yang dapat menguasai diri, yaitu dia dapat mengekang akan kebutuhan termasuk misalnya seksual dan sebagainya. Ya. Terus risiko lebih kecil mendapatkan penyakit sebab hubungan seksual kan sering kita lihat bahwa banyak sekali karena pasangan itu tidak misalnya tidak setia, jadi sudah berhubungan dengan orang lain, kemudian berhubungan lagi dengan istri, sehingga kemungkinan untuk mendapat banyak penyakit karena hubungan seksual itu bisa terjadi ya. Jadi kalau celibacy kan berarti tidak ada sama sekali, dia tidak ada hubungan sama sekali. Mungkin bukan hanya soal penyakit hubungan seksual ya, tetapi juga flu juga. Kalau misalnya suami istri, kalau salah satu itu kena flu, maka tidak lama kemudian pasangannya juga kena flu. Ya, jadi kalau hidup sendiri ya nggak akan ada kemungkinan ya. Jadi itu artinya ada advantage, kita ada keuntungannya, mengurangi biaya kehidupan, kita sudah singgung, kemudian merasakan Tuhan Yesus sebagai kita punya partners ya, bekerja bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Nah sekarang belajar menyelesaikan hidup sendiri, ya ada orang yang merasa, wah saya mau coba hidup dulu sendiri. Kira-kira bagaimana? Ya, dia belajar mengenal diri sendiri dulu. Oke, saya memang orangnya suka memang begini ya. Oke, karena saya suka begini, hidup sendiri, saya aman. Ya. Oke, kemudian memperkuat hubungan dengan orang lain, ya, bisa dengan tanpa ada suatu penghalang, oke. Kemudian identifikasi kapan Anda merasa sangat kesepian. Ya. Anda bisa analisa sendiri, sebab kan Anda tahu bahwa Anda hidup sendirian. Oh, saya merasa kesepian. Nah, dalam keadaan kesepian itulah maka Anda coba reach out kepada others, ya. Coba menjangkau orang lain supaya saat kesepian itu dapat dibikin seminimal mungkin. Ya, ada kadang-kadang orang melihat, oh mungkin kesepian, coba melihat akan televisi, ya, melihat news dan sebagainya, atau ada suatu kesibukan, atau main telepon dengan teman dan sebagainya, maka itu bisa diatasi. Kemudian pemelihara apa? Binatang peliharaan, ya itu makanya kita sudah bahas dulu bagaimana social support itu penting. Apalagi kalau pelihara anjing, ya anjing itu, waduh, sangat setia. Anjing itu bisa menghibur para janda. Saya ada satu teman ketika, aduh, untung sekali lah saya ada anjing, karena anjing ini sangat baik kali setia kepada kita. Kami ingat waktu anak kami meninggal, Andrew itu, aduh anjing itu betul-betul setia. Dia tidak mau tinggalkan jaket daripada Andrew anak kami itu. Sampai 1 minggu terus. Sepertinya dia merasakan bahwa kehilangan ya. Jadi mempunyai. Dan tidak lama kemudian itu anjing pun juga meninggal. mati. Meninggal, mati. Mati. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau umpamanya orang itu hidup sendiri, dia bisa pertimbangkan untuk mempunyai pet. Ya, pet atau binatang peliharaan. Ya. Kemudian berhubungan dengan komunitas Anda, oke, bergaul, apakah itu teman-teman orang gereja, muda, ataupun juga ada kegiatan sosial di masyarakat. Misalnya kami dulu tinggal di satu tempat yang untuk orang-orang yang pensiun, 55 plus community. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan untuk piknik bersama-sama dan sebagainya. Jalan, exercise bersama-sama. Jadi itu bisa menyesuaikan diri sehingga tidak terlalu kesepian. Ya, mereka misalnya Monday, Wednesday, dan Friday, mereka ada kumpulan semua perempuan-perempuan mulai jalan sama-sama dari jam 9. Jadi kami karena 50 ke atas itu bisa bergabung dengan mereka. Jadi mempunyai komunitas orang-orang 55 plus. Ya, atau ya membangun rutinitas, ya.
Pagi Jadi begini bangun. jadi kegiatan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga Anda tidak lagi ada Bosen. waktu yang luang. Ya. Iya. Jadi dengan rutinitas menyebabkan bisa menyesuaikan diri dengan sangat cepat. Jadi kalau bangun, kemudian apa? Renungan, sudah itu apa? Jalan pagi, kemudian sudah itu apa? Ya, dan sebagainya. Jadi kegiatan yang rutin menyebabkan Anda itu tidak merasa kesepian. Ya, bisa hidup sendiri ya. Kemudian bisa mencoba hal-hal yang baru ya. Ya, jangan selalu buat begitu. Ya, misalnya oke, kita coba mungkin kita bikin shawl misalnya. Oh, coba kita masak misalnya, Oh, masakan-masakan yang baru ya. ya. Kan sekarang banyak sekali itu Google itu kita bisa belajar Resep bikin dari Google. apa aja dari itu. Jadi mencoba hal-hal yang baru sehingga kita tidak bosan untuk hidup sendiri. Oke. Kemudian susun rumah seideal mungkin yang sebaik-baiknya ya. Nggak ada yang Tidak yang bikin kenor. kotor. Tidak ada yang ini. Terus prioritaskan kesehatan. Nah, ini penting sebab sudah hidup sendiri ya. Jadi kita harus belajar untuk mempunyai healthy lifestyle atau pola hidup termasuk gerak badan, tidur cepat, makan yang sehat, bergaul, mempunyai sifat yang optimis. Semua dalam akronim celebration yang kita sudah pernah bahas. Kemudian cari yang positif dalam kehidupan ya. Ya. Jadi apa yang positif? Oh, saya hidup sendiri. Jadi saya bisa konsentrasi dengan pekerjaan saya. Kemudian saya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya. Di gereja tidak ada yang menghalang-halang. Mau rapat kapan saja boleh. Dan sebagainya. Jadi ada sesuatu perkara yang bersifat positif. Ya. Terus ambil waktu di alam. Nah, itu yang penting. Sebab alam itu memberikan, ya kita misalnya, makanya jalan itu paling bagus di luar. Jangan jalan dia pergi gym sudah mahal. Ada juga saya dengar istri katakan, saya nggak suka, suami saya suka pergi ke gym, bau di gym. Katanya banyak orang keringatan di situ. Saya suka jalan di luar. Nah sekarang karena sudah pandemi ini, dia nggak bisa ke gym lagi kan, nggak boleh ke gym. Jadi terpaksa dia jalan sama saya, sama istri saya. Jadi istri dan suami jalan, wah lebih mantap hubungannya. Jalan kan banyak bisa cerita di alam luar. Jadi kita bisa mendapat oksigen dari daun-daunan ya. Dan kemudian kita keluarkan karbon dioksida, daun-daun itu ambil karbon dioksida kita untuk membuatkan sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi memang Tuhan sudah membuat kita untuk hidup saling bergantung satu sama lain ya. Jadi penting sekali untuk ambil waktu di alam. Ya, kadang-kadang seorang mungkin tidak hanya jalan, mungkin hanya duduk saja, melihat akan keindahan alam atau bunga-bunga, dan kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak merasa kesendirian, yaitu kedekatan dengan Tuhan, melalui alam yang kita dapat nikmati. Itu adalah satu hal yang dapat kita buat untuk menyesuaikan hidup sendirian. Kadang-kadang saya juga duduk di porch di belakang, karena di belakang kami ada banyak kayak hutan, pohon-pohon, dengar burung-burung bersiul-siulan itu. Waduh, enak sekali itu. Jadi kita mempunyai waktu yang tenang di dalam alam itu. Kemudian dapatkan dukungan yang dibutuhkan ya. Kadang-kadang oleh sebab manusia itu sebetulnya manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi kita membutuhkan akan teman dan sebagainya. Jadi dapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kalau ada teman akrab misalnya, itu bagus untuk bisa bercerita dan sebagainya. Kadang-kadang undang orang, ayo kita main catur, ayo kita main Scrabble, dan sebagainya. Atau jadi dengan demikian kita dapatkan dukungan. Juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat. Misalnya kami di sini ada juga lingkungan di mana kami bisa adakan kegiatan-kegiatan di klub-klub, ada reading club misalnya. Oke. Nah sekarang hidup sendiri tanpa merasa kesepian, Bagaimana caranya? Beberapa hal yang kita bisa buat. Caranya, buatlah daftar yang akan dilakukan setiap hari. Misalnya, ini hari saya mau belajar masak, ini hari saya mau belajar untuk knitting, saya mau belajar jahit, saya mau belajar bikin needle point. Nah, itu kita bikinlah kita punya daftar. Daftar, apakah olahraga atau mau belajar ataupun misalnya akan pergi ke tempat teman dan sebagainya Pokoknya kita buat daftar yang harus dibuat. Kemudian ini membuat rutinitas yang dirancang sendiri akan membuatmu merasa berguna dan berdaya Jadi jangan lupa
selalu termasuk juga dalam kegiatan sosial. Aha, Misalnya kapan ke gereja untuk sama-sama untuk kerja bakti, ya. aha, Misalnya atau ke gereja atau memberikan suatu pelayanan yang tertentu, ya, atau aha. ikut kegiatan-kegiatan, ya, yang lain, Ya, ya. kemudian membuat kesibukan. Sebab kalau kita nggak sibuk itu, wah, kita rasa apa namanya, bosen ya. Jadi kita buat kesibukan yang kita sukai supaya nggak terasa, sudah lagi hari Minggu, baru hari Minggu, sudah lagi hari Minggu. Cepat sekali waktu itu berjalan. Kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan sosial ataupun pelayanan yang disukai, ya. Ya. Ikut paduan suara. Wah, kalau paduan suara kan sudah harus latihan-latihan, atau bikin vokal group, ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan di dalam menolong mereka yang homeless, ya. Ya, bikin Yang makanan bikin atau makanan apa. untuk mereka yang tidak punya makanan, ya, Ya. bagi-bagi makanan dan sebagainya. Atau Jadi enggak juga begitu kegiatan sosial seperti kita di sini ya, kita tinggalkan di pokoknya di bagian kami punya area ini adalah orang-orang yang apa namanya, retire. Jadi waktu begitu kami datang dikatakan, "Oh, welcome." Katanya ini ada Romeo Club. Saya bilang, "Apa Romeo Club?" Katanya. Romeo stands for Retired Old Man Eating Out. Saya bilang, wah, jadi orang-orang yang sudah retired, laki-laki ini dia pergi keluar untuk makan bersama. makan sama-sama, Sekali sebulan. ya, sekali sebulan, ya, di dalam lingkungan kami di Ya. sini, makan dan dengarkan seminar dan Iya, sebagainya. jadi Baik, ada kegiatan sosial. Ya. kemudian mungkin kita ini harus bahas cepat, ya, 8 tips untuk wanita yang tinggal sendiri, Iya. ya. Pilih apartemen Apartemen yang yang aman, aman. ya. Jangan pergi tinggal di rumah yang terisolasi. Hmm. Bagus di apartemen yang aman sehingga kita kalau ada perlu pertolongan kita bisa cari pertolongan. Kan? Pakai alat pengaman di rumah. Iya. Ya. Jadi dikunci, ada dia punya monitor daripada rumahnya untuk Sehingga melihat. kalau ada orang yang datang yang tidak dikenal bisa kelihatan. Ya. Oke. Ketahui apa yang harus dibuat dalam masa darurat. Iya. Ya. Ini sangat penting sekali. Iya. Kadang-kadang orang dapatkan serangan jantung sendiri. Iya. Ya. Kemudian beberapa hari orang tidak tahu. Iya. Ya. Maka harus ada hal yang harus dibuat. Ya. Mungkin ada satu alat yang dia bisa pegang atau dia bisa pencet untuk mengatakan help. Lalu itu akan datang sendiri untuk menggedor kita punya apartemen ya, Ya. kalau ada apa-apa. Jadi itu sangat penting sekali. Terus Kenal tetangga hingga mudah bergaul dan mencari pertolongan bila diperlukan. Ya. itu tip ya Jadi penting. tetangga kami kenal, oh ini Bill, oh 3 rumah sana, 3 Bill, namanya kan? Bill Ya, semua. Bill 1, Bill 2, Bill 3 gitu ya. Dan sebagainya. Kita kenal. Kunci pintu bila sedang sendirian di rumah. Ini harus benar-benar diperhatikan. Sering orang lalai. Kalau kita tidak kunci pintu itu orang bisa masuk ke dalam rumah dan begitu masuk dalam rumah kita sendiri bisa diancam. Jadi ingat untuk kalau ada hidup sendiri, kunci pintu sedang sendirian di rumah. Jangan menunjukkan bahwa Anda hidup sendiri. Oh Ya. ya. Artinya seperti ini, artinya Biasa aja. biasa atau ini sehubungan dengan nomor 7 misalnya hati-hati dan gunakan akal sehat, ya. Ya. Jadi ada seorang gadis, di Washington tempoh hari, kemudian dia tinggal sendiri. Kemudian dia ketemu dengan seorang di satu mall dan sebagainya, dia ngomong-ngomong, ya. Kemudian ya dia katakan, oh saya tinggal sendiri dan sebagainya. Dia kasih tahu orang. Dia kasih tahu. Kemudian tidak berapa lama kemudian dia datang, ya. Laki-laki ini, dan sebetulnya itu dia tinggal di satu kompleks yang sebetulnya tidak bisa orang sembarangan masuk, tetapi ini sudah kenal di mall itu. Kemudian dia buka masuk ini laki-laki dan apa yang telah dibuat, ya, buat kejahatan, ya, pemerkosaan terjadi, ya. Kemudian bukan hanya diperkosa, dibunuh, ya, sangat menyedihkan sekali. Jadi pakai akal sehat, jangan kasih tunjuk bahwa Anda hidup sendiri. Ya. Jadi jangan sembarangan langsung Ya. memberikan nomor telepon dan sebagainya. Atau tulis di Facebook, Ya, mana Facebook itu berbahaya sekali, Ya. ya, oleh sebab banyak orang yang telah tergoda oleh sebab itu dipikirnya orang itu baik, ya, dan sebagainya. Baik, penggunaan telepon yang maksimal dalam arti jadi dia mempunyai daftar yang telepon dan siapa yang di-call pada saat diperlukan dan sebagainya, dan banyak dengan bertelepon kan Anda tidak kesepian, ya. Dan orang tahu bahwa Anda ada
connect sama orang. Makanya kita sering kalau jalan di luar ya, waktu jalan pagi kita sering lihat ada wanita sendiri-sendiri jalan ya, tapi dia pakai phone, dia lagi bicara sama orang. Jadi orang lihat, wah dia ada bicara, nggak berani orang untuk mengancam dia atau membuat mereka jadi mendapat penderitaan. Tip tambahan. Jangan segan untuk melapor kepada polisi bila melihat hal yang mencurigakan. Ini penting. Ya. Terus ambil kursus bela diri. Ya, saya ada satu teman katanya, dia sebenarnya nggak tahu Kung Tao atau apa. Dia seorang Chinese dan kemudian bilang, kamu Chinese ya, saya takut ya nanti kamu bisa main Kung Tao. Dia bilang, ya hati-hati ya, dia bilang. Padahal dia sendiri nggak tahu, tapi dia bilang mesti belajar khusus bela diri. Jadi kalau dalam keadaan emergency dia dapat untuk bertindak. Ya. Perbaiki cepat bila ada kerusakan jendela, pintu, dan sebagainya. Jangan biarkan sampai itu menjadi titik kelemahan untuk orang masuk ke dalam rumah kita. Dan berhati-hati dalam memberikan informasi di sosial media, apakah itu Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sebab tidak semua orang itu baik. Ya, banyak orang yang sedang mencari kesempatan kepada orang yang hidup sendiri. Ya, orang yang sudah sangat tua dan laki-laki dia bisa pura-pura jadi perempuan. Kenapa? Sebab melalui Facebook bercerita dan sebagainya, itu gambar kan bisa diganti oleh gambar orang lain. Ya. Sampai ada orang yang tertarik ya bisa memberikan uangnya kepada orang yang dia sebetulnya tidak pernah ketemu. Ya. Itu berbahaya sekali ya. Kita harus berhati-hati. Nah sekarang bila hidup sendiri bukan keinginan pribadi, bagaimana? Ya kita harus berdoa. Ya diperlukan pimpinan Tuhan dalam melangkah supaya kita bisa mendapat. Memang bukan nggak ingin untuk hidup sendiri, tapi supaya saya bisa dipimpin Tuhan untuk mendapat orang yang cocok dengan saya. Dan ingat, selalu dikatakan bahwa berdoa 2 kali lipat kalau kita sudah tiba kepada usia di mana kita perlu sudah waktunya untuk menikah, tapi belum mendapatkan jodoh. Ya. Sebab kita hanya lihat dari luar. Tuhan lihat hati orang tuh. Ya, mungkin dia baik kelihatan dari luar, tapi mungkin hatinya nggak baik. Jadi hanya Tuhan sajalah yang bisa memimpin kita untuk mendapat orang yang cocok dengan kita. Jangan tergesa-gesa. Ya. Baru saja ketemu, kemudian aduh saya cinta dalam pandangan pertama. Ya. Kemudian dalam waktu 1 minggu sudah membicarakan pernikahan. Berhati-hati. Ya. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa mengenalkan seseorang. Perlu test of time, test of distance, test of love, dan semua itu. Test of fellowship dan test of sharing. Bisa baca itu pelajaran di obsesi hati mengenai masalah bagaimana mencari jodoh. Itu salah satu pembahasan kita. Kemudian ingat, kasih tidak memandang usia. Jadi kalau Anda sudah 70 tahun atau 75 tahun, ya jangan pikirkan Bapak itu tidak mungkin bisa jatuh cinta. Ada yang kita dengar di family radio itu, dia bilang bagaimana caranya? Bagaimana saya dapatkan jodoh? Ya Anda harus banyak bergaul, ya kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya, Anda umur berapa? Saya baru 89. Jadi memang orang sudah tua pun masih juga memerlukan kasih sayang. Jadi kita harus ingat itu, tidak memandang usia. You can never be too old to get married, itulah istilahnya ya. Dan kalau misalnya kebetulan orang tua Anda sudah duda, ya, kemudian atau janda dan dia dapatkan seorang yang cocok, Anda sebagai anak juga jangan coba melarang. Jangan melarang. Sebab saya ada teman yang dia punya papa dia mau menikah, anaknya tidak boleh, harus setia sama mama, biarpun mama sudah meninggal harus setia. Aduh, sampai dia sedih sekali, sampai dia bilang, saya merasa menyesal untuk menahan papa saya untuk menikah. Kalau papa saya menikah sampai sekarang dia masih hidup. Jadi kita jangan kita melarang sebagai anak, sebab ingat, kasih itu tidak memandang usia. Kualitas dari calon istri yang baik, ya lihatlah Amsal 31:11-29. Tetapi yang penting adalah kita harus melihat tabiatnya. Itu satu hal yang sangat penting. Ya. Kualitas daripada calon pasangan. Ya. Seorang yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai juru selamat, dan orang yang memiliki tabiat yang murni dan rajin dan jujur, sehingga anak-anak mengatakan
Blessed is the mother. Oke. Ya, Kemudian bimbingan dalam mencari teman, ya. ingat gampang buat salah daripada memperbaikinya. Itulah sebabnya kita Harus harus hati-hati. berhati-hati. Ya. Ya. Lebih bagus memutuskan pertunangan daripada menikah dengan orang yang salah. Sering banyak orang katakan, aduh sudah lama kita bergaul, orang semua sudah kenal, kita berpacaran, sekarang kita mau putus. Padahal saya rasa nggak cocok sama dia. Ingatlah, lebih bagus memutuskan pertunangan daripada kita teruskan married sama orang yang kita sudah tahu tidak cocok. Ada saya satu teman juga, aduh dia bilang katanya sampai orang tuanya sangat susah sekali sebab sudah sama-sama perawat dan yang ini bagus pendapatnya, tapi datang ini perempuan yang katakan, aduh dia orangnya nggak rohani, saya nggak suka sama dia. Akhirnya dia mesti putus katanya, biar orang tuanya merasa sangat sedih dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mendapat orang yang lebih baik, Dan ya, lebih cocok dan lebih cocok, sebagainya, ya. yang boleh sama-sama membimbing Ya, dia dalam perjalanan ke surga. ya. Itu penting sekali. Ya. Ya, Ini hindarkan. Kathleen bicara dari pengalaman juga. Oh ya, memutuskan pacar. Memang sangat sedih ya untuk memutuskan sebab kan kasihan laki-laki itu kan juga punya perasaan. Tapi daripada diteruskan, lebih bagus putus. Ya. Dan kemudian setelah diputus, saya banyak berdoa supaya jangan meneruskan sesuatu yang tidak cocok. Lebih bagus hidup sendirian. Saya rasa lebih bagus. Tapi akhirnya ya ketemu dengan Jonathan Dengan orang yang cocok. Ya sampai Anyway, sangat Iya, penting sekali sekali. adalah jangan tergesa-gesa, Iya. ya, dan banyak berdoa dalam hal ini. Iya. Hindarkan infatuation, Iya. yaitu cinta-cinta monyet, ya. ya. Kemudian mengerti Ngerti cinta cinta yang murni. murni, Ya. yaitu kesediaan untuk melayani dan Melewati segala macam test of time, test of fellowship, dan kalau ini semua sudah lulus kita rasa ya ini sudah cocok. Nah, baru Oke. bisa kita ini. kemudian bimbingan dalam mencari jodoh, Iya. pergaulan dengan yang seiman, ya. Ya. Jadi perlu Ingat. Anda bergaul dengan seorang yang seiman. Ya. Kalau tidak seiman ya bukan saja kita tidak bisa ke gereja sama-sama, tapi cara kita makan, ya cara kita menghiasi rumah, cara kita bergaul itu semua berbeda sekali kalau tidak Berbeda. Jadi itu seiman. ya iman itu memberikan filsafat kehidupan kepada kita masing-masing. Kemudian cara bergaul orang Kristen yang baik, Ya. jangan lupa ya, jangan banyak sekali orang muda langsung pacaran apalagi itu adalah percumbuan dan sebagainya, kepersidan dan sebagainya. Kita harus mempunyai cara pergaulan yang baik. Ya. Adakan Kejujuran kejujuran dari dari kedua kedua belah belah pihak, pihak. Ya. yaitu selalu Ya. jujur untuk Ya, dalam ya. berkomunikasi. Hubungan yang akan memuliakan nama Tuhan. Ingat, bukan menjelekkan nama Tuhan. Oh, anak itu sudah begitu. Wah, sudah hamil lagi sebelum married. Wah, itu menjelekkan nama Tuhan itu. Jadi, ya harus mempunyai hubungan yang baik ya. Dan kembali, kesepian yang lebih dalam daripada sebelumnya. Sering kadang-kadang orang menggunakan apa? Obat-obatan. Obat-obatan, Merokok lah, atau minum minuman narkotika, keras. atau minuman keras. Jangan kalau Anda sendirian, jangan lupa ya, hidup ini adalah untuk apa? Ya. Kita harus ingat bahwa ada seorang yang peduli kepada kita kalau kita hidup sendirian. Iya. Yaitu kita ingat pengalaman daripada si Yakub, ada tangga yang menuju Dalam- ke surga. Jadi ada hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Iya. Dia Dan- dalam keadaan susah ini, Yakub dia bilang, saya tidak mau, saya tidak akan mau meninggalkan kecuali saya mendapat assurance ya, jaminan. Dan apa yang terjadi ya pada waktu itulah ia mendapatkan jaminan daripada Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bayangkan. Waduh, satu assurance bahwa Tuhan itu akan menyertai biarpun kita hidup sendiri. Nah, Ya, ini penting ini untuk kan. kita masing-masing. Kalau Anda kebetulan hidup sendiri atas pilihan atau mungkin oleh sebab ada kematian daripada suami atau istri atau pasangan Anda, ya, atau semua sudah meninggal dan sebagainya, ingatlah janji Tuhan. Ya. Aku menyertai menyertai engkau. Ya. Aku akan melindungi engkau. Kemana engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi penting. Ingatlah, Yesus selalu ada di sana. Yang selalu bisa menjadi teman kita, sahabat kita. Kita curhat kepada Yesus, kita berdoa kepada Yesus. Jadi kita tidak akan merasa hidup sendirian.
Dan kita akan selalu merasa berbahagia oleh persekutuan dengan Yesus, dan persekutuan dengan Yesus menyebabkan kita ingin juga memberikan pelayanan kepada orang lain supaya orang lain pun bisa mengenal akan Yesus. Kiranya ini boleh menjadi pengalaman yang baik kepada semua mereka yang hidup sendirian sekarang ini, ya, paling sedikit boleh mempunyai persekutuan yang indah dengan Yesus setiap hari. Oke. Terima kasih banyak, pembahasan yang sangat baik ya. Iya. Nasihat yang sangat baik dan kiranya dapat membantu teman-teman kita juga yang Saat ini sendiri, belum ada belum ada pasangan, ya. pasangan, ataupun memang memilih untuk hidup sendiri. Jadi Baik. memang pembahasan pada malam hari ini berhubungan juga dengan pembahasan yang sudah lalu, yaitu mencari jodoh ya. Jadi pastikan para pemirsa setia Hope Channel, khususnya Obsesi Hati yang mengikuti pembahasan pada malam hari ini, saudara boleh masuk ke YouTube channel dari Obsesi Hati ya untuk mencari jodoh. Karena ini berhubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun ada pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. They came to Jesus in Galilee, seeking the Master to learn at His feet. How kind His teachings, how gentle His voice, and in His word every heart may rejoice. For blessed, He said, are the humble and meek, all they who mourn, who come unto me, for they shall find comfort and peace. I come to Him like the multitude, fed by His wisdom, my spirit renewed, trusting His word, led by His light, knowing His law will lead me to life. I come as they came, with faith in His name. I come to Him. They sought the healer, they brought their lame, blind and infirm, they're afflicted and maimed. They cried to Jesus in sorrow and loss. Thou Son of David, have mercy on us. They reach out to Him in their suffering and grief, trusting His power. They sought Him in faith, and thus were they healed by His grace. I come to Him
quiet my pain. For as He blessed His children of old, I trust in His power to succor my soul. I come as they came with faith in His name. I come to Him. I come as they came with faith in His name. I come to Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Pendeta dan Ibu Pendeta sudah masuk beberapa pertanyaan pada malam hari ini. Dan saya akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Selamat malam Pendeta, anak perempuan saya belum menikah sampai sekarang. Padahal umurnya sudah kepala 4. Oh, maksudnya di atas 40 tahun lah ya. Alasan dia karena ingin merawat saya yang sudah tua. Saya sudah menasehati dia untuk menikah saja, namun dia tidak mau. Mohon nasihatnya Pendeta untuk anak perempuan saya itu. Thanks. Ya, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Bagus sih sebenarnya ya, cuman kasihan juga ya. Jadi anak ini mempunyai tujuan yang baik. Baik, ya, Ya. mau merawat orang Ya, tuanya. merawat orang tua. Ya. Namun, ya mungkin juga oleh saya belum mendapatkan seorang yang cocok. Jadi sang ibu juga tidak bisa katakan menikah saja, sementara ya mungkin dia belum mendapatkan seorang yang cocok. Ya. Satu hal yang boleh disampaikan oleh sang ibu ialah bahwa hidup rumah tangga itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Ya. Yaitu ada seorang yang mengasihi ya satu sama lain dan menghadapi ya segala masalah itu bersama-sama. Makanya Raja Sulaiman katakan bahwa berdua itu masih lebih bagus daripada sendirian. Ya. Jadi, tetapi dia tidak kesepian oleh pada ibu. Ya. Tetapi ada satu masa Kalau ibunya di sudah mana nggak ada, sang ibu tidak ada, ya maka akhirnya jadi sendirian. Maka dia pun memerlukan orang lain. Maka dalam kasus yang seperti ini, kalau seandainya memang dia tidak mau untuk menikah, ya, maka salah satu cara, sebab kalau menikah sekarang pun misalnya sedikit kemungkinan untuk mendapatkan anak, sebab sudah di atas 40, mungkin memikirkan untuk mengangkat anak. Ya. Jadi dengan mengangkat anak, ya bisa menyalurkan kasih itu kepada anak dan juga membesarkan dia dan memeliharakan dan mempunyai satu masa depan yang lebih baik, dalam arti paling sedikit di masa tua ada anak. Ya. Itu salah satu faktor yang bisa dibuat. Kalau memang dia sama sekali tidak mau menikah, ya maka itu salah satu solusi. Tetapi kalau seandainya dia masih punya kerinduan untuk menikah, ya maka tips-tips tadi untuk mendapatkan jodoh itu perlu. Dia perlu bergaul. Ya. Jadi misalnya kadang-kadang dalam usia yang seperti itu, kadang-kadang pembicaraan antara orang tua memperkenalkan dengan orang tua yang lain tentang anak mereka. Ya. Jadi harus dijodohkan. Dijodohkan kadang-kadang. Tetapi bukan berarti Bapak pasti jadi ya. Siapa Kenal tahu cocok. aja. Jadi hanya bukan dijodohkan, sebetulnya memperkenalkan. Ya. Jadi memperkenalkan, kemudian kalau betul ternyata cocok, ya maka bisa diteruskan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ini satu tujuan yang mulia untuk memelihara kepada ibu, tetapi harus juga memikirkan masa depan. Kemudian juga itulah sebabnya mungkin salah satu pemecahan adalah mempunyai anak angkat dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah berdosa
Jika pria atau wanita memutuskan sejak muda untuk tidak menikah, silakan pendeta dan ibu. Tidak berdosa, makanya saya sudah bacakan dari 1 Korintus 7 ayat 1 dari Rasul Paulus sendiri bahwa dia hidup sendirian. celibacy. Ya. Celibacy. Ada Karunia. teori yang mengatakan bahwa mungkin dia sudah pernah menikah, makanya dia menuliskan banyak nasihat tentang pernikahan, tetapi oleh sebab kegiatan misionerinya, maka ia terlepas daripada istrinya. Jadi itu adalah satu teori. Tetapi yang jelas bahwa kita tahu bahwa 1 Paulus tidak Korintus 7 menikah. ayat 1 dia tidak menikah, dan dia katakan bagus kalau orang tidak menikah. Ya. Dalam arti dia bisa memberikan konsentrasi Pelayanan 100%. yang lebih baik, ya 100%, tidak ada gangguan, ya. Jadi tidak berdosa. Ya. Kenapa kalau Tuhan katakan hendaklah, artinya Tuhan memberikan Penolong kepada Adam. Itu manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Jadi bukan berarti hubungan sosial itu adalah suatu hubungan antara suami istri. Makhluk sosial, kalau seorang sibuk dengan pelayanan, kemudian dia selalu bergaul, menolong orang lain dan sebagainya, itu juga menunjukkan bahwa dia adalah Social seorang being. makhluk sosial. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Mungkin saya tidak tahu itu sudah menjawab, karena ada juga pertanyaan yang tadi sempat disinggung oleh pendeta dan ibu pendeta. Dia bahkan mengutip dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti Tuhan tidak suka kalau seorang itu tidak menikah. Betulkah pemahaman saya ini pendeta? Mungkin pendeta ada tambahan atau, karena tadi sempat disinggung saya dengar. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita untuk mempunyai seorang mitra, seorang partners, ya. Dan itu berarti bahwa kita memerlukan apakah istri ataupun suami, ya. Jadi dengan suami dan istri maka kita dapat lebih mengenal akan kasih Tuhan, kita dapat lebih bisa mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju ke surga. Jadi yang sangat ideal adalah kalau seorang itu mempunyai pasangan. Ya. Ini adalah keadaan sebelum dosa. Oke. Dan sampai sekarang pun masih tetap berfungsi dengan baik. Namun akibat dosa, ya, kadang-kadang ya ada permasalahan yang bisa terjadi, sehingga kadang-kadang seorang tidak bisa mengasihi atau susah untuk mengasihi akan seorang yang berlawanan jenis. Ya. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maka untuk dia lebih bagus dia single dan hidup sendiri, ya, daripada menikah dengan sejenis, ya, yang diresmikan oleh 30 negara sekarang ini, itu sudah tidak cocok, ya. Jadi lebih bagus dia sendiri, tetapi dia konsentrasi di dalam pekerjaan dan pelayanan. Ya. Namun tetap bergaul dengan baik, ya, walaupun dalam suasana tidak sebagai pasangan suami istri, tetapi bergaul dalam arti punya teman di gereja, teman dalam pekerjaan. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Dan itulah sebabnya kami memberikan tips-tips tadi untuk menyesuaikan diri kalau memang mau hidup sendiri. Ya. Ada keuntungannya kalau mau hidup sendiri, dan ada lebih baik untuk hidup sendiri daripada dipaksakan untuk married dengan orang yang tidak cocok. Sebab itu akan menghasilkan lebih banyak persoalan. Ya. Dan kami ketemu oleh saat kebetulan, ya, kami sebagai pendeta atau pengerja, ya, yang sudah cukup lama hidup, ya, kami sudah ketemu banyak orang yang katakan kalau tahu begini lebih bagus hidup sendiri. Kami hidup sendiri. Ya. Sebab terlalu banyak sekali perbedaannya. Jadi berbahagialah kalau Anda punya anak mempunyai tekad untuk lebih baik hidup sendirian daripada married dengan orang yang tidak cocok. Ya. Itu harus dipuji. Jangan dibikin celah. Oh, sudah umur begini kok begini. Ya, saya sendiri merasakan itu. Wow, udah umur 25 tahun mau putuskan lagi sama ini. Lebih bagus kalau anak sudah merasa tidak cocok,
lebih bagus putuskan. Biarpun kita lihat dari luar itu sama-sama cocok. Sebab dia yang sendiri yang akan Tapi menghidupkan. cocok dan tidak dalam hubungan ya, dalam masalah yang sangat prinsipil. Prinsip, ya. Oke. Ya. Jadi kami menikah umur 31. Ya. Ya. Sama-sama umur 31. Itu termasuk tua kan untuk Iya, banyak orang. premi tua. Tetapi kami tetap merasa berbahagia, so kami dapatkan seorang yang kami rasa sangat cocok. Ya. Kenapa cocok? Saya terus terang katakan, karena lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat kita kepada satu sama lain. Oh, dia punya pendapat begini ya, sama seperti pendapatnya prinsip Alkitab. Saya juga ikuti prinsip Alkitab begini. Jadi akhirnya bisa cocok. Tapi kalau satu, wah mempunyai sifat keduniawan, satu enggak. Ini nggak bisa cocok. Itu lebih bagus dah hidup sendirian. Oke, Terima kasih banyak, luar biasa ya Oke, tipsnya ya. lengkap. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, menurut statistik, pria lebih banyak jomblo. Apakah perlu diadakan treatment khusus untuk pria sehingga bisa mendapatkan pasangan? Atau pengaruh eksternal seperti wanita itu sendiri yang nggak mau? Karena jomblo itu harusnya berhubungan dengan pria dan wanita. Silakan pendeta dan ibu. Yang nanya jomblo jangan-jangan ya. Memang banyak wanita laki-laki yang tidak mendapatkan pasangan oleh sebab mungkin belum mendapatkan Orang yang cocok. Ya. Dan sebetulnya ya oleh sebab yang aktif itu haruslah dari pihak pria, ya. Maka tidak harus bahwa statistik itu laki-laki yang lebih banyak yang jomblo. Oke. Dan faktor-faktor tadi bisa menjadi sebab kenapa seorang itu tetap masih jomblo, ya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, kalau mau katakan treatment, ya, treatment yang terbaik adalah berdoa, ya, sehingga dapatkan seorang yang Cocok. ya. Jadi itu kita percaya kepada pengaruh doa, ya. Itu pengalaman ini. Ya, oke. Mungkin saya ceritakan pengalaman orang lain dulu. Ya. Ada seorang saya coba perkenalkan, ya, dengan satu orang, ya, nggak cocok. Kenalkan yang lain tidak cocok. Kenalkan yang lain tidak cocok. Terus-menerus nggak cocok. Terus-terusan tidak cocok. Oke. Kemudian sudah ketemu dan sebagainya. Ini dia sudah mencapai kepada umur 31 tahun. Ya. Tetapi katakan tetap berdoa dan sebagainya. Akhirnya ada seorang yang perkenalkan, kemudian ada satu orang langsung cocok. Dan ini mau menikah sebentar lagi. Mau menikah, ya. Saya sedang berikan counseling sekarang, ya. Sudah 5 counseling. Ya. Jadi cocok dan kelihatan sangat sayang satu sama lain. Kepada yang lain susah sekali. Ya. Jadi saya percaya pengaruh daripada doa. Kemudian tetap bergaul. Ya. Kalau wanita itu tidak mau, itu kenapa tidak cocok juga salah satu bahwa wanitanya tidak mau. Oke. Jangan khawatir, dunia itu tidak seperti daun kelor. Ya. Jadi maju terus artinya bergerak dan sebagainya. Artinya jangan langsung mendekati sebelum Anda kenal, ya. Anda baru saja ketemu langsung Anda mau melamar. Ya, wanitanya ketakutan dan lari dong, ya. Jadi Anda bergaul baik, mengenalkan dia dan sebagainya. Kalau kita lihat sudah ada respons, ya, kemudian dengan grup dating. Ya. Itu yang paling bagus, grup dating. Sebab dari situ kita bisa lihat tingkah laku orang itu bagaimana. Baru single dating. Ya, jadi jangan langsung melamar, ya, ya. Tetapi ya dengan grup dating, ya, beberapa orang-orang muda, ayo sama-sama pergi ke restoran untuk makan sama-sama, jadi saling mengenal, ya, beberapa pasang bersama-sama, ya. Jadi lebih mengenal, lebih banyak bergaul, ya. Dengan doa yang sungguh, maka Anda bisa dapatkan orang yang cocok. Sehingga statistiknya tidak perlu sampai harus lebih banyak laki-laki yang jomblo daripada perempuan. Oke. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaannya nggak tahu berhubungan atau enggak, ya.
Ada yang mengatakan bahwa wanita lebih tahan hidup sendiri dibanding laki-laki. Apa betul demikian? Nah, silakan pendeta dan ibu pendeta menjawabnya. Jawabnya adalah benar. Benar, Makanya lebih banyak janda daripada duda. Ya. Dan bukan hanya itu, ya. Wanita lebih bisa untuk mengontrol mengenai masalah seksual daripada laki-laki. Kenapa? Salah satu itu adalah oleh sebab wanita itu kan menghasilkan dia punya ovum itu ya hanya menstruasi ya maksudnya dalam jumlah yang banyak. yang sedikit ya ovum itu toh. Ya dibandingkan dengan sperma. Kalau sperma itu wah kan itu kan jutaan ya banyaknya ya. Jadi libido daripada wanita itu lebih kecil daripada ya laki-laki, kecuali ya sudah menikah kemudian ada kita sebutlah ada rangsangan-rangsangan tertentu sampai mempunyai libido yang tinggi, oke. Tetapi ya dalam keadaan sangat normal, daya tahan untuk sendiri itu lebih besar pada wanita daripada pria, ya. Jadi daya tahan untuk hidup sendiri. Kemudian juga dalam segi usia, ya, kekuatannya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Pria, ya. Bukan berarti kekuatan ya. Kalau berkelahi ya mungkin laki-laki yang menang ya. Kalau berkelahi, tetapi untuk daya tahan hidup menghadapi bermasalah itu masih lebih besar ya pada wanita daripada pria. Jadi jawabnya adalah benar. Baik, terima kasih pendeta-pendeta. Memang kalau yang kita kenal juga banyak seperti itu ya. Ditinggal mati oleh suaminya, tahan dia sampai dia umur panjang, nggak menikah lagi ya. Memang perempuan lebih tahan, betul itu. Tahan banting. Ya, kalau duda-duda lebih nggak tahan, akhirnya lebih cepat mencari yang lain. Baru 3 bulan sudah dapat yang lain kalau duda-duda. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya. Oke. Saya dikatakan selalu memilih pasangan, pendeta. Padahal memilih pasangan seumur hidup itu tidak boleh sembarangan. Apakah pendeta dan ibu pendeta setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada pasangan yang cocok? Kalau begitu, bisakah pendeta memberikan masukan ke saya? Bagaimana saya harus memilih pasangan yang sesuai kriteria Tuhan, bukan kriteria saya? Wah, silakan pendeta dan ibu. Ya, bagus banget. Ini satu pertanyaan yang baik, ya. Dan memang perlunya satu kecocokan, ya. Dan kecocokan itu harus diingat untuk masalah-masalah yang sangat prinsipil. Ya. Jadi bukan yang prinsipil. Jadi begini, ya. Apa yang prinsipil? Ya. Seiman. Artinya dalam memilih Tuhan yang benar. Ya. Kemudian masalah-masalah kalau sudah satu iman, ya. Mungkin yang berikut adalah misalnya latar belakang yang sama, ya. Kemudian mungkin tingkat pendidikan yang selevel atau yang selaras lah begitu ya. Kenapa? Sebab misalnya seorang dokter dengan seorang tamatan SD misalnya, ya. Jadi itu jarak pendidikannya yang itu sangat berbeda, ya. Sehingga jadi kompensasi. Jadi istri itu akan menjadi budak misalnya. Jadi selalu di bawah ya. Tetapi kalau satu level itu bicara juga bisa sama-sama atau tidak. Jadi dengan teman-teman daripada dokter yang lain itu bisa juga berkomunikasi dan sebagainya. Paling sedikit selevel, bukan berarti dengan dokter lagi ya. Tetapi satu level pendidikan itu sangat paling sedikit berpendidikan yang sama. Mungkin latar belakang ekonomi walaupun itu bukan satu hal yang sangat utama ya, tetapi perlu ada pertimbangan juga ya. Supaya jangan salah satu merasa superior kepada yang lain. Kemudian ada cocok itu misalnya jangan kata cocok untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Misalnya saya suka warna biru muda, dia suka warna merah, nggak cocok lah kita. Jadi soal itu bukanlah suatu soal prinsipil, oke? Kecocokan
ya, itu dalam arti bisa berkomunikasi. Itu satu perkara yang sangat penting. Sebab komunikasi adalah sumber kehidupan daripada perkawinan. Iya, Makanya kita sampai buat buku komunikasi. Karena tanpa komunikasi, matilah keluarga itu. iya. Jadi Jadi penting. satu diem, satu ngomong Menang-menang terus, baik atau terus. dua-duanya ngomong, ya. Itu semua berbagai macam masalah komunikasi. Yang penting itu adalah dapat berkomunikasi, adanya orang yang bisa berbicara dan mendengar, kemudian yang lain bisa berbicara dan mendengar pada waktunya dan sebagainya, dan bisa nyambung begitu, ya. Kalau seandainya tidak nyambung, ya itu bahaya. Itu artinya tidak cocok. Nggak klop. Nggak klop, oke. Jadi, nah sekarang mengenai ketidakcocokan itulah satu hal yang perlu diingat. Dan artinya apakah ada yang tidak cocok? Saya percaya bahwa ada yang cocok untuk Anda, tapi Anda harus berdoa, ya. Tetapi jangan terlalu pilih, ya. Jadi terlalu pilih, ya harus ganteng, misalnya, ya. Ya, wah. Kalau ganteng, ya istri saya tidak akan pernah kawin dengan saya, sebab saya tidak ganteng, saya kan biasa-biasa aja lah. Oke, jadi itu hal-hal yang sangat penting. Kriteria Anda itu biarlah kriteria sesuai dengan kehendak Tuhan, dan carilah orang yang seiman, Itu yang utama. bertanggung jawab, ya, suka untuk bekerja. Kalau orang itu pemalas, nah itu soal prinsipil juga. Nanti Anda yang bekerja, ya, dia yang hanya di rumah main gitar saja atau pergi ke kedai tuak. Oke. Jadi kerajinan suka bekerja, kejujuran itu prinsipil. Oke. Sesuatu yang berdasarkan kepada ketuhanan, itulah kriteria daripada Tuhan yang Tuhan kita mau supaya kita pilih. Dan pasti ada yang cocok, ya, dengan Anda. Oke, baik. Terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Tapi kok menurut kita Pendeta Kuntaraf ganteng lah ya. Ya, jadi dan satu hal lagi yang saya lihat sebenarnya kalau bagi laki-laki Mungkin sekarang ganteng ya. Laki-laki itu kalau yang saya lihat pendeta yang penting mungkin tidak ganteng tapi berkarisma, dan Pendeta Kuntaraf lihat berkarisma, itu yang penting buat laki-laki. Ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pemahaman mana yang benar menurut firman Tuhan, Pendeta? Mending hidup sendiri daripada punya pasangan tapi tidak bahagia, atau tidak apa-apa telat, yang penting cari pasangan yang tepat, namun akhirnya jadi nyaman dengan kesendirian? Wah, silakan nih Pendeta, Ibu Pendeta menjawabnya. Ya. Memang betul, lebih bagus hidup sendiri daripada punya pasangan yang tidak bahagia. Karena terus-terus bertengkar buat apa? Jadi hidup itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi ini tidak apa telat, yang penting cari pasangan yang tepat. Itu sangat betul. Nah, selama kembali, ya, masalah prinsip yang menjadi dasar kenapa itu lambat. Ya. Jadi kalau Anda berdoa, ya, maka Anda akan dapatkan orang yang tepat, dan Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk memilih kepada yang tepat. Satu hal yang harus saya ingin sebutkan, banyak laki-laki yang baik. Kemudian juga banyak wanita yang baik, ya. Jadi saya juga pernah berkenalan dengan satu orang yang saya pikir cocok. Ya. Kemudian saya sudah berdoa untuk dia, tetapi Tuhan katakan bukan dia. Ya. Wanita itu tidak mau sama saya. Ya. Kemudian akhirnya saya ketemu dengan satu orang yang lain, bergaul dan sebagainya. Dia mau, tetapi saya lihat, wah, tidak cocok. Susah untuk jadi istri pendeta. Ya. Kemudian lagi dengan ada beberapa orang lah yang ternyata tidak cocok. Akhirnya saya berdoa. Ya, berdoa. Kemudian ada satu orang yang katakan kepada saya, Bang, ada orang yang cocok sama abang. Di mana? Di Medan, Bang. Wah, jauh sekali di Medan. Ya, saya kan waktu itu di Cisarua tingkat 4. Ya, belum dapatkan pacar di tingkat 4. Ya, artinya ya teman biasa tapi tidak cocok. Ya. Kemudian pada saat itu, ya, saya pergi ke kamar saya.
waktu dengar bahwa ada yang cocok sama saya di Medan, kenapa? Satu suku dengan abang, kemudian dia suka bikin ceramah, bang, cocok sekali. Orangnya tinggi, bang. Saya pergi ke kamar berdoa, dan Tuhan kalau boleh kasihlah kesempatan kami untuk ketemu saja Tuhan. Dan apa yang terjadi, beberapa bulan kemudian kami dapatkan bahwa KKR Field School akan dibuat di Medan. Wah, Tuhan kasih kesempatan untuk ketemu. Jadi begitu tiba di sana di gereja, saya cari-cari mana, kemudian ada seorang yang kasih pembicaraan promosi sekolah sahabat. Saya dengar, wah pasti ini dia orangnya. Ya. Dan betul dia. Kemudian prosesnya, tetapi 7 tahun kemudian kami baru menikah. Ya. Jadi tidak terlambat. Memang telat ya. Seperti banyak orang katakan telat, tapi kita rasa enggak lah. Cocok. Jadi kita perlu banyak berdoa mendapatkan orang yang tepat ya, dan Tuhan akan merestui itu. Jadi tidak berbahagia itu maksudnya, daripada tidak berbahagia itu ditinjau dari segi apa. Tidak berbahagia apakah mungkin oleh sebab kebutuhan Anda tidak terpenuhi ya, dalam arti materi ya, apakah itu masalah prinsipil, itu harus diingat. Jadi masalah kecocokan haruslah perkara yang prinsipil, iman yang sama, orang itu bertanggung jawab, kemudian bisa mengasihi Anda ya, kemudian juga mempunyai ya akan bertanggung jawab kepada keluarga, itu hal yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Luar biasa ini. Iya, bagus sekali. Terutama pengalaman itu ya. Memang kembali kalau pengalaman pendeta tadi sudah dibagikan, itu tidak ada yang bisa lagi ini membantahnya ya. Baik. Saya suka sekali itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah pendeta dan ibu pendeta setuju kalau orang tua selalu menyuruh anaknya cepat menikah, sedangkan anaknya masih memikirkan karir? Apakah itu berpengaruh ke mentalnya? Ya, ini kita juga kenal betul ya, yang seperti ini. Sampai anak itu nggak mau datang di acara-acara keluarga karena takut ditanyain. Ya, ini silakan pendeta ini menarik, ditunggu jawabannya ini. Nah, jadi memang orang tua kadang-kadang suka untuk memikirkan kebahagiaan dari anak-anaknya. anak itu dapat dimengerti. Kemudian anak-anak itu lebih memikirkan karir, kita juga dapat mengerti. Oke. Jadi apakah itu mempengaruhi mentalnya, itu ya tergantung kepada kedaya tahan daripada mental daripada seseorang, yaitu daripada anak itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia rasa memang dia mempunyai mental yang cukup kuat untuk mengatakan tidak, itu satu hal yang penting. Tetapi yang kita coba harus ingat adalah beberapa hal. Harus balance ya, sebab bagaimanapun ya, kalau kita tidak mempunyai karier, kita tidak mempunyai persiapan, kalau terjadi apa-apa dengan suami, bagaimana untuk meneruskan menjaga keluarga, misalnya membiayai anak-anak. Jadi saya juga begitu, saya bilang, oh enggak, saya mesti kelar dokter dulu. Sudah kelar dokter baru married. Sebab kalau enggak nanti terjadi apa-apa bagaimana? Jadi orang tua juga harus mempunyai pikiran bahwa anak itu bukan saja asal merit saja. Sering sekali orang mendapat tekanan ya, dari orang tua itu mendapat tekanan, oh nanti dibilang apa, anak saya belum merit apa semua. Nggak peduli apakah anak itu sudah merit atau enggak. Pokoknya yang penting mereka mencapai sesuatu yang mereka bisa belajar untuk hidup sendiri. Kalau sudah punya karier dan kemudian sesudah itu, ya kalau dia rasa cocok, dapat orang yang cocok, nah silahkan. Jangan dipaksakan asal merit saja. Itu satu prinsip yang sangat salah. Sebab banyak orang yang hidup sendirian juga mempunyai sukses. Iya. Namun kembali dalam masa pendidikan atau di dalam masa bekerja, ya bukan berarti bahwa dia hanya konsentrasi belajar ataupun konsentrasi dengan pekerjaan. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Jadi kita memerlukan orang yang kita kasih dan sebagainya. Jadi kita bisa bergaul, ya, mempunyai sahabat dekat, ya, atau kekasih. Sementara dalam pendidikan, ya, tapi jangan waktu masih pendidikan di tingkat bawah, ya. Tetapi
masa pendidikan, ya, sebelum selesai kita sudah bergaul dan sudah mempunyai suatu perencanaan untuk suatu pernikahan, ya. Jadi nasihat daripada sang orang tua di sini ada kemungkinan dia memikirkan karir, artinya dia sudah bekerja, itu berarti dia sama sekali tidak bergaul. Nah, kalau seandainya itu tidak bergaul, Itu akan merusakkan nah ini mentalnya. akan bisa Pengaruh kepada bisa mental. mempengaruhi kepada anak ini, ya. Ya, jadi biar anak itu diajar juga untuk mempunyai teman, ya. Jadi jangan hanya kerja-kerja melulu. Kalau terus-terusan konsentrasi dan kerja-kerja melulu, ya, akhirnya dia lupa untuk menikah, ya. Artinya tidak memikirkan soal pernikahan, akhirnya tiba-tiba wah, sudah 40 lebih. Oh, sudah 50 lebih, sudah tidak ada yang mau. Akhirnya yang ini aja lah, yang ini aja. Ya. Ini asal aja. Akhirnya asal-asal saja. Ya. Jadi kalau seandainya saya sendiri anjurkan kalau sudah mau selesai pendidikan, ya, dan sebagainya, maka bergaul bersama-sama. Banyak teman-teman sekolah, ya, yang kita mungkin dirasakan dapat lebih cocok, kemudian boleh memikirkan untuk membina rumah tangga, walaupun bukan berarti begitu tamat langsung menikah, ya, tetapi ya sesudah lebih stabil, misalnya 2 tahun sesudah tamat, sudah mulai kerja, artinya sudah mulai nabung-nabung, menikah, ya. Jadi kembali perlu adanya hubungan sosial dan pergaulan supaya jangan sampai kepada titik di mana, ya, sudah kelar sekolah masih belum ada artinya teman-teman. kelar sekolah dan sudah kerja, sudah jadi manajer, ya, tetapi ya tidak ada teman, ya, untuk siapa, ya, dia akan menikah akhirnya dengan sembarangan saja memilihnya. Ya, itu sangat berbahaya. Ya, makanya dengan waktu masih sekolah itu sangat baik sekali. Sebab kita ada grup dating. Anak-anak kami juga, Andrew dan Andrea, akhirnya married dengan teman sekolahnya, teman satu sekolahnya. Dua-dua anak kami menikah dengan teman sekolah, ya, tapi menikahnya beberapa tahun. Sesudah tamat dulu. Sesudah tamat, dan juga Andrea itu sesudah selesai dia punya di Loma Linda sudah kelar dokternya baru tamat. Ya. Jadi kalau sekiranya terjadi apa-apa, dia rasa dia bisa juga mempunyai kesanggupan untuk menghidupkan keluarganya. Jadi ingatlah bahwa pergaulan itu harus balance, jangan hanya belajar-belajar saja, tapi ada juga sosialnya dalam sekolah. Nah, ini kami sebutkan sebab kami kenal, bukan hanya kenal, tetapi juga ada keluarga-keluarga kami yang oleh sebab terlalu fokus pada sekolah. Kemudian yang saya maksudkan ini adalah begini, sementara dia sekolah, kemudian berpacaran, kemudian diajak untuk menikah, ya, akhirnya menikah dan dia putus sekolah, padahal dia mahasiswa kedokteran, ya. Jadi akhirnya tidak pernah jadi dokter. Sangat menyedihkan. Dan pada saat suaminya meninggal lagi lebih cepat, ya, guys. Kemudian akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan, ya, sebab sudah masa lewat. Jadi jangan putus sekolah oleh sebab mau menikah. Ya, sebab ingat, ya, ada satu masa di mana kadang-kadang kita membutuhkan suatu pekerjaan. Oke, baik Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pembahasan malam hari ini kembali menarik, ya. Tapi waktu kita sudah habis, Pendeta. Jadi, ya, silakan Pendeta untuk closing statement-nya untuk episode kali ini. Manusia adalah makhluk sosial. Tuhan mau supaya kita mempunyai teman, dapat berkeluarga, tetapi kadang-kadang dalam satu masa tertentu, ada kadang-kadang orang menjadi hidup sendirian. Oleh sebab mungkin pilihan sendiri, mungkin dia mempunyai karunia selebesi, ya. Atau mungkin oleh sebab belum mendapatkan orang yang cocok, atau mungkin oleh sebab kematian orang yang dikasihi, dan sebagainya. Namun dalam segala situasi, kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita. Ya. Dan biarlah Yesus menjadi seorang, artinya juru selamat dan sahabat, sehingga kita boleh tidak merasa kesepian. Kalau misalnya kesepian, maka perlu banyak kesibukan, dan kesibukan termasuk dalam mempunyai hubungan dengan Yesus, dengan Alkitab, dengan berdoa, ya, dan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain.
Dengan demikian, hidup itu menjadi sangat berarti. Ya, ingat, Tuhan menjadikan kita ya untuk bergaul, Tuhan menjadikan kita untuk melayani sesama manusia dan melayani akan Tuhan. Dengan demikian, maka hidup sendiri untuk kepentingan diri sendiri bukanlah satu perkara yang baik. Hidup sendiri untuk pelayanan adalah sesuatu perkara yang baik. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan dengan apa saja yang kita buat. Amin. Terima kasih. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan rencana Tuhan untuk hidup kami masing-masing. Biarlah masing-masing kami boleh selalu ingat dan dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan menuntun kami untuk melangkah dan mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk rumah tangga yang baik, ataupun juga untuk tetap memberikan pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian, langkah apapun yang kami buat adalah yang Tuhan restui. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia, dan berkati akan keluarga Leo dengan Fitri, ya Sumampau. Keluarga kami semua tetap merasakan kebahagiaan dalam Tuhan, menjadi berkat untuk sesama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya. Sampai jumpa Senin depan di episode mendatang. Dengan program yang pasti lebih menarik Pasti lagi. akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Sampai Tuhan jumpa. berkati. Salam Sampai sehat. jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan berbagai program yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa Anda tetap mengikuti acara-acara menarik yang ditampilkan. Dan bila Anda mempunyai usulan topik untuk dibahas pada acara Obsesi Hati, silakan mengirimkan usulan topik tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga yang Anda ingin jawaban atau Anda ingin solusi untuk kehidupan Anda. Dan bila Anda ketinggalan acara hari ini ataupun Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari App Store ataupun Play Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang menyaksikan acara pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang begitu baik dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Terpujilah Tuhan untuk semua itu. Dan yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia telah bekerja dengan sangat keras sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampau Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.